Ini adalah Masjid Imam Abdullah Al-Idrus, dan di sampingnya ada sebuah zawiyah yang dibangun tahun 551 Hijriah. Ini tempat khalwat beliau. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa kajian dari Kiai Imad ini memang benar-benar tidak layak disebut sebagai sebuah kajian ilmiah, sama sekali nggak layak. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, beliau hanya mengandalkan kitab Syajaratul Mubarakah yang kata beliau adalah sebagai bukti tertua, yang itu ditulis pada abad ke-6 Hijriah. Sementara apabila beliau melakukan studi field, misalnya rumah dari Imam Ahmad Al-Muhajir, udah jauh sebelum kitab Syajaratul Mubarakah ada, bangunan ini sudah ada. Ini satu contoh tentang rumah Imam Ahmad Al-Muhajir. Belum lagi contoh yang lain mengenai makam dari Imam Ubaidillah, lalu masjid dari Imam Alwi bin Ubaidillah yang masih berdiri tegak sampai sekarang. Ini yang dilewatkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Makanya yang dihasilkan oleh karya tulis beliau bukan sebuah ilmu yang menambah wawasan bagi kita, melainkan sebuah polemik. Teman-teman bisa menilai betapa prematurnya kajian dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ini. Satu-satunya andalan beliau adalah kitab Syajaratul Mubarakah yang konon katanya ditulis oleh Imam Fakhrur Razi pada abad ke-6 Hijriah. Sedangkan pentahkiknya mengatakan bahwa beliau telah mentahkik sebuah salinan, bukan manuskrip aslinya. Sebuah salinan yang disalin oleh Wahid bin Samsuddin. Dan Wahid bin Samsuddin selesai menyalinnya pada tahun 825 Hijriah alias abad ke-9 Hijriah. Nah, entah bagaimana manuskrip tadi, salinan tadi oleh Wahid bin Samsuddin dinisbatkan kepada Imam Fakhrur Razi. Seperti itu faktanya. Tetapi Kiai Imaduddin Al-Bantani bersikukuh bahwa penulis Syajaratul Mubarakah adalah benar Imam Fakhrur Razi dan ditulis abad ke-6 Hijriah. Dan atas dasar itu, beliau menafikan semua pendapat dan karya ilmiah dari para ulama ahli nasab setelah abad ke-6 Hijriah, dengan satu-satunya alasan bahwa ulama tersebut lahir setelah abad ke-6 Hijriah. Dan seperti yang kita lihat, tim huri dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ini menjadi tidak lagi menghormati ulama-ulama. Seberapa tinggi ilmu ulama, seberapa banyak karya ilmiahnya, apabila ulama itu dan karya ilmiahnya setelah abad ke-6 Hijriah, maka secara autopilot tim huri tadi akan menolak sebelum Kiai Imad menolak. Yang pasti Kiai Imad pasti akan menolak. Tetapi sebelum Kiai Imad menolak, tim hurinya sudah menolak duluan. Artinya tim huri dari Kiai Imad ini sudah tidak punya respect terhadap ulama lagi. Itu salah satu dampak dari pemahaman yang ditularkan oleh Kiai Imad kepada masyarakat, yaitu terjadi pembusukan terhadap ulama-ulama. Sedangkan kalau kita mau berpikir sejenak saja, apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini, walaupun beliau mengklaim melakukan metodologi konfirmasi sejarah, kenyataannya dalam kajiannya beliau juga cacat sejarah. Sebegitu banyak bukti sejarah beliau tidak tahu, beliau abaikan. Beliau cuma mengandalkan satu kitab Syajaratul Mubarakah, itu aja. Itu benda pusaka beliau. Dengan terus dibahasnya masalah ini, maka makin terkuak kelemahan-kelemahan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Saya dengan siapapun 3 kali 3 malam untuk mempertahankan posisi. Beliau pikir bahwa kitab Syajaratul Mubarakah itu bisa beliau andalkan. Tetapi makin kesini, ternyata banyak temuan-temuan yang beliau sama sekali tidak menyangka. Dan beliau merasa posisinya makin lemah, dan makin lemah. Sehingga beliau sekarang tidak lagi berani berdebat menantang siapa saja 3 hari 3 malam. Nah, kemarin ditantang oleh Ustadz Wafi pun beliau tidak berani menyambut. Dan tim hore beliau akhirnya menghujat, membuli Ustadz Wafi, mengatakan itu bocil, tukang pansos, tiktokers, ya macam-macam lah. Udah tidak melihat keilmuan lagi.
Harusnya dalam hal diskusi, dalam hal debat, yang menjadi pokok utamanya adalah keilmuannya, bukan usianya, bukan strata sosialnya. Mau dia santri, mau dia kiai, kalau ilmunya memang mumpuni dalam topik perdebatan itu, ya kenapa tidak? Ya, tapi kalau sudah merasa sudah posisinya udah lemah, nah sekarang teman-teman udah tahu bahwa walaupun Kiai Imad mengaku melakukan kajian ini dengan metodologi konfirmasi sejarah, itu pun ternyata masih jauh dari kata ilmiah. Kenapa? Karena bukti-bukti sejarah di lapangan beliau tidak mengkaji. Beliau hanya mengandalkan kitab Sajaratul Mubarakah. Itu baru beberapa bukti sejarah yang saya tampilkan. Padahal di Yaman, di Hadramaut, di Oman ada lebih banyak lagi bukti-bukti sejarah yang Kiai Imad ini bisa kaji. Ya tergantung niatnya. Kalau memang niatnya ingin mencari kebenaran, dia akan melakukan kajian lapangan. Tetapi kalau memang tujuannya hanya untuk membuat gaduh, ya dia akan kekeh. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.